tuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Pertanyaan pertama mohon dijelaskan pada kalimat kursi Allah meliputi langit dan bumi. Itu maksudnya kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Yang berada di langit dan bumi itu semua pemeliharaan Allah. Allah tidak merasa berat, Ismail. Nah, ayat ini kan sudah hafal semua kan? Ayat kursi itu. Ya, apa lagi? Mohon diterangkan tentang pengertian syafaat. Siapa saja yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat pada orang lain, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Apakah itu berarti di hari akhir masih ada yang dapat memberi syafaat, Ustaz? Ya. Ya kan? Syafaat itu sudah pernah saya terangkan kan, kita semuanya menginginkan mendapat syafaat dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Ya, nah orang yang mendapat syafaat dari beliau itu siapa? Apa orang yang suka, yang banyak menyebut sholawatnya, tapi nggak nurut aturannya, nggak nurut tuntunannya? Nah itu apa itu? Apa orang yang betul-betul mengikuti tuntunan Nabi? Maka sebetulnya syafaat dari Rasulullah SAW itu akan didapat sejak kita di dunia ini. Ya kan? Digambarkan syafaat itu seperti biji. Orang mempunyai biji, ditanam, tumbuh satu pohon, terus akan berbuah. Nah, kalau digambarkan seperti itu, syafaat itu, ya, biji itu seperti ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diamalkan, ilmu yang diamalkan seperti biji yang tumbuh jadi pohon tadi. Nah, pohon kalau sudah tumbuh pohon tadi akan berbuah. Nah, ilmu yang diamalkan akan berbuah juga, namanya buah amal. Nah, buah amal itu ya, kalau amal baik, buahnya baik. Ya, kalau amalnya jelek, buahnya ya jelek. Maka orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah itu orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu nanti akan mendapat pertolongan Allah. Syafaat itu kan pertolongan kan, nah, pertolongan dari Allah karena mengikuti ajaran Rasulullah itu. Dibaca surat Al-Baqarah 123. Surat Al-Baqarah ayat 123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsharun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari, di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima sesuatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Ya enggak? Kita akan terangkan tak? Wala tanfa'uha syafa'atun. Tidak ada manfaat. Ya, tidak ada manfaat syafaat dan dirinya. Itu ayat diterangkan
Wataku yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun. Ya. Walahum yunsarun. Takutlah kamu pada suatu hari pada waktu seorang tidak dapat menggantikan orang lain. Masing-masing bertanggung jawab amalnya sendiri. Dan tidak akan diterima suatu tebusan walaupun kamu menebus dengan emas sepenuh bumi. Supaya bebas dari azab Allah di neraka nanti tidak akan ada tebusan itu. Tidak akan memberi syafaat, tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat. Tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka dapat ditolong. Nah pada ayat ini, ayat kursi ini diterangkan kepunyaannya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, tiada dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi tanpa izin Allah akan dapat memberi syafaat. Di dalam hadis Nabi diterangkan Al-Quran syafi'un musyafa'un. Jadi Al-Quran itu memberi syafaat dan dapat mensyafaati. Al-Quran itu. Jadi yang diizin Allah kita nanti mendapat syafaat dari Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Diterangkan dalam hadis berikutnya, kelanjutan tadi. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, ya, maka akan menuntun dia ke surga. Maka Nabi kita mengatakan, duru ma kitabillahi haitsuma daro. Beredar, berjalanlah kamu mengikuti Quran, kemana saja Quran membawa kamu. Ya, tadi diterangkan oleh Rasulullah, Quran itu memberi syafaat. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, kita di belakang, ikuti Quran membawa kemana saja, itu akan membawa kamu ke dalam surga. Nah, mengikuti Al-Quran itu kapan? Sekarang di dunia ini, apa besok di akhirat? Kapan? Nah, di dunia ini, di akhirat sudah mati, manusia di akhirat dan tidak ada syariat lagi, tinggal menerima hasil daripada perbuatan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, ya, akan membawa kamu ke surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, ya, di belakang, Quran diseret mengikuti hawa nafsunya, akan mendorong kamu masuk ke dalam neraka. Nah, sehingga yang jelas diterangkan begini, orang akan mendapat syafaat itu orang yang pada waktu hidupnya mengikuti tuntunan Al-Quran. Mengikuti tuntunan Al-Quran berarti jelas mesti mengikuti tuntunan Nabi. Ya, tidak bisa orang mengikuti Al-Quran kok tanpa mengikuti Nabi, nggak dapat. Karena Nabi sendiri diperintah oleh Allah untuk menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u. Nih, katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku di sini maksudnya untuk Nabi. Maka Nabi kita mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Jadi orang yang dalam hidupnya itu memegang teguh ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi, ya pasti mendapat syafaat. Syafaat dari Al-Quran itu. Syafaat karena mengikuti Al-Quran, dari pertolongan dari Allah karena memang mengikuti Al-Quran. Nah kita bisa mengerti Al-Quran itu dari siapa? Dari Rasulullah. Karena beliau menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia atas perintah Allah. Nah orang yang mendapat syafaat Nabi, orang yang dalam hidupnya mau mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabinya, itu pasti mendapat syafaat nanti. Nah itu orang yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat, yaitu. Tapi kalau hidup di dunia ini mengabaikan Quran, mengabaikan sunnah Nabinya, ya, walaupun di dalam nyanyian itu tuh rindu-rindu, katanya rindu kepada Nabi Muhammad, aku rindu kepadamu, tapi tidak mau mengikuti tuntunannya, ya, merindu kepada Nabi kok, dijak nurut Quran dan sunnah malah enggak, saya mengikuti bapak-bapak saya saja,
mengikuti nenek-nenek moyang saja lah. Kamu rindu kepada Nabi itu rindu apanya? Ya, ketemu aja tidak pernah bisa merindukan. Nah, kalau betul rindu kepada Nabi itu ikuti ajarannya. Nanti akan ketemu Nabi. Ya, ikuti Nabi. Itu nanti akan dijadikan oleh Allah menjadi satu dengan Nabi, dengan para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqa. Coba dibaca ayatnya itu. 69 surat An-Nisa atau ayat berapa itu? Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'a was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, teman yang sebaik-baiknya itu Nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Syarat untuk menjadi teman yang sebaik-baiknya dengan Nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin tadi, syaratnya apa? Wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Jadi mentaati Allah dan Rasulullah, dia nanti akan diberi kenikmatan oleh Allah. Diberi syafaat kan? Nikmat yang diberikan kepadanya seperti nikmat yang diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Coba ada notnya di situ dibaca. As-siddiqin ialah orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam ayat 7 surat Al-Fatihah. Ya enggak? Al-Fatihah kita minta siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita itu mohon ya seperti Allah berikan apa itu? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat yang kita mohon setiap sholat, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Orang yang kepercayaannya kepada Nabi itu teguh, tidak mudah tergoyahkan. Ya, tidak mudah tergoyahkan. Tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Dan mempunyai keimanan tanpa ragu-ragu. Sekalipun mengikuti sunnah Nabinya tidak disukai oleh masyarakatnya. Mungkin tidak disukai oleh ayah ibunya. Tidak disukai oleh suami atau istrinya. Tidak disukai oleh anak atau ayahnya. Ya kan? Tapi demi cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, tanpa ragu-ragu untuk mengikutinya. Lah itu orang siddiqin. Kalau begitu pendiriannya nanti akan dijadikan satu. Menjadi teman yang baik dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah itu orang yang dapat syafaat. Kalau kita katanya rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tapi disuruh mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi, tidak mau, karena tidak umum di sini. Lebih suka mengikuti umumnya saja, ya, dengan kedok bijaksana, ajur-ajer, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah terus nanti kamu apa diakui oleh umatnya Nabi, ya? Nabi apa mau diikuti, mengakui umatnya yang semacam itu? Ada syarat untuk menjadi teman akrabnya Nabi tadi, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Kita lihat, dengarkan soal nyanyian-nyanyian rindu-rindu kepada Nabi itu. Kita jatuh nangis-nangis kepingin ketemu Allah. Ini ajak balik yang tuntunannya Allah dan Rasulnya. Jawabnya apa? Bal nattabi'u ma'al faina alaihi aba'ana. Ya, ngomong itu gampang, prakteknya yang sulit. Ya, sebabnya apa?
untuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasul itu mengandung resiko. Maka Allah sudah mengatakan summa lam yar tabu, itu diingat-ingat, itu berulang-ulang saya ulangi terus biar ingat. Kalau sudah nanti ngamalkan hasil kaji dalam kehidupan mesti nggak dapat resiko. Kalau sudah tidak pernah dapat resiko aja tekon mesti orang ngamalke. Nah saya tidak usah kamu lapori, mesti orang ngamalke. Kalau ngamalkan mesti ada resiko. Entah besar, entah kecil mesti ada resiko. Entah dari keluarganya, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari anak istrinya, atau dari tetangganya. Kemarin di Sragen sana juga ada orang ngaji sampai pagar masuk ke pengajian itu dipageri oleh masyarakatnya. Tidak boleh orang di luar kampung itu tidak boleh masuk. Ya, pimpinan perwakilannya pun mau masuk sana nggak bisa. Kemudian ketemu Kapolres, ya, ketemu Polres, datang bisa masuk bersama. Itu pun masih ditolak. Nah, nanti hari Senin katanya akan dikumpulkan di Banglismas di kabupaten. Ya, itu resiko. Nah, kalau di situ tempat judi, tempat pelacuran malah diberi jalan lebar, dimana perjudian, mabuk-mabukan. Orang ini wong wani nutup jalan, tapi untuk ngaji tutup jalan. Nah, ini mau negara seperti ini kalau dibiarkan mau baik bagaimana? Maka terjadi di mana-mana gempa bumi, hancur semuanya itu karena masyarakat penduduknya ya seperti itu. Umumnya. Ya. Di Manyaran, Wonogiri juga begitu menghalangi pengajian. Tunggu aja nanti gajah mungkur udah mulai jebol. Nah, iya kan? Kemarin sudah ada berita radio itu di mana itu? Di Bengawan Solo sudah banyak yang longsor, sudah mengkhawatirkan itu. Sudah longsor, ditulis di kabar, surat kabar juga kan? Nah, mengkhawatirkan. Itu masa kita belum ingat? Ya, jangan merasa aman begitu. Maka bagaimanapun juga resiko yang datang dari manusia jangan takut. Untuk mengamalkan Islam itu tidak usah minta pertimbangan manusia. Masa harus ngamalke dawuh Gusti Allah kok minta pertimbangan manusia? Kamu setuju enggak? Kamu setuju enggak? Kalau orang jahat mesti tidak setuju. Kalau orang itu baik atau orang jahat ingin jadi baik mesti setuju. Tapi itu tidak baru sekarang, sudah zaman dulu. Ya, setiap orang mengajak orang kembali pada Al-Quran, mengikuti Quran itu mesti ada hajar rintangannya. Kalau bisa itu jangan sampai kok Islam itu berkembang. Tapi Allah sudah berjanji, wallahu mutimmun nurihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Ya. Apapun usahamu, hai orang-orang kafir, hai orang-orang musyrik untuk membendung, ya, tersiarnya Al-Quran, kamu tidak akan bisa. Karena Allah sudah menjamin akan disempurnakan. Tapi juga perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Tidak mudah begitu aja, tidak. Harus perlu perjuangan. Nah, kalau kita berjuang untuk menegakkan agama Allah itu, janji Allah, intansurullah, itu harus selalu kita ingat. Ya, kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Tapi kalau baru ada rintangan sedikit dari tetangganya sudah takut, ya Allah sudah tidak sudi menolong kita. Ya, Allah butuh apa tuh dengan kita itu? Nah, harus diingat betul itu. Jadi kalau saudara sudah mau ngaji, harus siap ngamalkan. Siap ngamalkan, siap menghadapi risiko. Jangan aku karepku yo ngaji ning aja eneng apa-apa, mula sing iso ngapike sing ngajur ajer ya ta. Kancane main melu main, kancane salat melu salat, kancane mendem melu mendem, itu dicintai masyarakatmu. Ya. Nah, sekarang itu harus tegas-tegas begitu lah. Nanti dikatakan, wah ini Islam aliran keras, aliran keras. Tidak ada Islam aliran keras, aliran tegas. Ya. Memang Islam itu tidak pernah mengajarkan orang jadi orang banci. Tinggal mau apa tidak. Waman sa'a fal yu'min, waman sa'a fal yakfur. Iya atau tidak. Kamu jadi kafir ya boleh, kenapa? Apa jadi kafir khawatir tidak diberi makan? Nabi Ibrahim itu sudah sejak dulu berdoa kepada Allah supaya orang-orang kafir itu tidak diberi makan.
Tapi doanya dia tidak dikabulkan oleh Allah. Coba dibaca surat Al-Baqarah 126 itu. Tidak dikabulkan. Nah, kalau orang kafir tidak diterimakan, berarti semua orang harus jadi orang iman. Sedang Allah sendiri dalam satu firman-Nya mengatakan la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan kamu memulai Islam itu. Anda sudah jelas jalan yang lurus, sudah jelas jalan yang sesat. Kamu boleh memilih, milih yang lurus apa yang sesat, itu diri kebebasan. Ayo dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umati'uhu qalilan thumma attarruhu ila adabin nar. Wabi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Inilah, berikan rezeki kepada penduduknya yang beriman. Yang dimintakan oleh Ibrahim pada Allah itu supaya negeri itu dijadikan negeri yang aman. Di samping itu, berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi yang diberi rezeki itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lainnya itu jangan diberi ya Allah. Jadi orang kafir jangan diberi rezeki karena gendang mati kabeh itu kan. Terus dunia isine wong iman kabeh gitu nanti. Apa jawab Allah? Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya tak? Jawab Allah langsung. Wa man kafaro fa umati'uhu qalilan. Him orang kafir pun saya beri. Biar dia senang-senang di dunia ini. Ya tak? Biar senang-senang sedikit sementara aja di dunia ini. Setelah dia tinggalkan dunia nanti, summa adtaruhu ila adabin nar. Setelah tinggalkan dunia, dia cukup senang-senang dunia, nanti saya paksa dia masuk neraka jahanam. Jadi orang kafir pun diberi rezeki oleh Allah. Maka saudara kalau jadi kafir khawatir tidak diberi rezeki terus jadi iman, enggak, keliru itu. Kita melihat dengan mata kepala sendiri. Banyak orang kafir yang rezekinya lebih banyak daripada orang-orang yang beriman. Ya Pak ya? Yeah. Nah, orang iman biasanya jadi buruh. Orang kafir biasanya jadi majikan. Ya? Nah, biasanya. Orang iman jadi majikan ya banyak. Tapi banyak yang kafir jadi majikan. Nah, itu menunjukkan doanya Ibrahim. Supaya yang diberi rezeki orang beriman tidak diterima oleh Allah. Maka Allah membebaskan manusia ini. Boleh menjadi iman, boleh menjadi kafir. Karena manusia sedunia itu andai kata kafir semua, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Sebaliknya andai kata manusia sedunia iman semua, tidak menambah kemuliaan Allah. Jadi Allah itu tidak butuh pada kita semua ini. Biar tertanam perasaan kita yang butuh pada Allah. Maka jangan jual mahal. Ada Allah itu. Jadi orang Islam yang ingah-ingih kena juga lah. Orang Islam amar kene arep salatin delok-delok iki salat ora ya kancane ora salat. Nah, nang jagongan ya ta. Kabeh do main, do mendem, nah kene arep ra gelem piye, kabeh do gelem kabeh. Ah yes, ngembuli masyarakat sithik-sithik ya gelem. Nah itu dikira gitu itu Allah seneng dah. Terus nanti alasannya terpaksa ya Allah teman-temannya begitu semua. Nah. Kenapa kalau mau melanggar larangan Allah tidak pernah mempertimbangkan bagaimana nanti pertanggungan saya di hadapan Allah nanti. Tidak pernah pertimbangkan itu. Tapi untuk melaksanakan perintah Allah selalu mempertimbangkan bagaimana perasaan manusia nanti. Kalau saya tidak sama, saya menyelisih dengan kebiasaan umumnya, apa yang akan dirasakan oleh masyarakat? Akan dikatakan kepada saya apa itu? Itu selalu jadi pertimbangan. Maka menampakkan Islam di tengah-tengah masyarakat kafir kadang malu.
Sedang Allah perintahkan pada kita, isyhadu bi anna muslimun. Saksikan saya itu orang Islam, gitu loh. Jadi di mana-mana itu ketoknya aku orang Islam. Di tengah-tengah orang judi, jagongan misalnya, dilungi, kowe kok ora gelem melu, aku Islam. Ya, Islam itu haram, judi itu perbuatan setan, harus berani gitu. Nah, itu kan, jadi pergaulan dalam masyarakat, ajak selamatan, janu, tidak mau alasannya apa? Saya Islam. Minta selamat itu tidak pada danyang menurut Islam itu. Minta selamat kepada Allah. Jalannya minta selamat pada Allah itu mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Lah perkara kamu merasa selamat minta danyang, minta selamat pada danyang, pada perapatan, pada jembatan, pada pohon, silahkan. Kalau kamu bukan orang Islam silahkan. Aku ya Islam nih, beda karo kowe, silahkan. Ya. Aduh, Islam gaduh-gaduh gitu tuh ya. Dadi wong Islam ini tegas. Terus nanti diarani fanatik, diarani ora lumrah, diarani lebih baik diarani ora lumrah daripada diarani wong lumrah dalam kemaksiatan. Nanti dikarani ora rukun tetangga deh, lebih baik tidak rukun tetangga dalam kemungkaran daripada rukun dalam kemaksiatan. Memang saya kalau diajak kemaksiatan, saya tidak rukun dalam arti tidak mau bersama kamu. Tapi hal yang lain yang tidak dilarang oleh agama, mari kita sama-sama. Nah, yang begini nih di negeri kita sebetulnya undang-undangnya pun sudah cukup tegas. Manusianya yang tidak tegas. Ya, Indonesia kan tidak boleh memaksa kehendak, memaksa keyakinan. Tapi dikehendaki supaya saling menghormati. Wong di sini aliran kepercayaan saja boleh kok. Kita jadi orang Islam, orang melu selamatan dimusuhi. Lah bareng wong Islam ora salat malah disedulur. Ada enggak orang Islam tidak salat? Nah, banyak pernah dimusuhi tetangganya karena tidak salat? Tidak. Ya. Sekarang orang Islam tidak kendurian, tidak selamatan, banyak yang dimusuhi? Banyak. Yang memusuhi orang apa? Islam juga gitu loh. Ya karemu piye kowe iki wong Islam duwe tangga Islam mung ora gelem kondangan, ora gelem bancaan malah mbok musuhi. Ya, sedangkan tanggamu kan ya Islam, salat ya ora gelem malah mbok tokne wae. Gimana? Nah, maka kalau orang semacam ini kata Allah apa? Lihat surat An-Nisa 61. Ini tak ulang-ulang tuh biar membekas di hati. Mungkin kemarin baru dengar, belum dipikir, gitu. Baleni ayati rahasiane apa lagi? Nah, gitu. Nah, lama-lama nembus ke hatimu. Surat An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ingat enggak? Jadi yang menghalangi manusia untuk mengikuti Allah dan Rasulnya itu orang siapa? Orang munafik, bukan orang kafir. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau kamu mengajak manusia untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, muncul orang munafik ini. Ya, menghalang-halangi manusia dengan sekuat tenaga supaya tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu orang munafik. Lah siapa tuh orang munafik itu? Dibaca surat Al-Baqarah ayat 8 itu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Itu orang munafik.
Orang munafik itu yang mengatakan saya beriman kepada Allah, padahal sebetulnya mereka tidak beriman. Ya, berarti ucapan beriman itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman biar dianggap saya orang beriman. Padahal penipuanmu terhadap Allah dan terhadap orang beriman itu tidak akan merugikan Allah, tidak merugikan orang-orang yang beriman, tetapi membawa kerugian dirimu sendiri. Jadi singkatnya orang munafik itu orang yang tampaknya pengakuannya iman, sebetulnya kafir dia itu. Lebih jelas lagi surat Al-Baqarah juga ayat 14 coba. Itu dibaca. Ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Nah, itu orang munafik. Jadi kalau ketemu orang yang beriman, mengatakan saya beriman. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dia ikut juga berlaku seperti orang yang beriman. Dia mengatakan saya beriman, tidak. Kalau ketemu dengan setan, dia mengatakan, qalu inna ma'akum. Sesungguhnya saya itu beserta kamu. Ya. Nah, orang yang di setan tadi mengatakan, loh, saya lihat kamu sering ngaji, sering sholat, sering datang di pengajian sana. Apa katanya? Innama nahnu mustahzi'un. Itu hanya untuk pura-pura, ya, berolok-olok. Jangan dikira sungguhan. Ya, walaupun tampaknya saya ngaji, tampaknya sholat, tapi kalau dibedah dada saya itu isinya seperti kamu. Wes percayalah kamu dengan saya. Inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Nah, jadi orang munafik itu orang yang kafir tapi menutupi kekafirannya dengan iman. Maka Allah paling murka kepada orang munafik ini. Hukumannya lebih berat daripada orang kafir. Innal munafiqina fi tarkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti tempatnya di neraka yang paling bawah. Kalau orang kafir malah tidak di paling bawah. Ya, orang munafik itu masih di bawahnya orang kafir. Nah, diintipin rokok ya, paling bawah. Karena dia menipu Allah, ngaku iman kok pura-pura. Ya, ketemu orang yang beriman mengatakan amanah, ketemu setan mengatakan aku padha kowe. Nah, itu setan. Sebetulnya aslinya dia setan. Setannya apa? Orang-orang jahat. Jadi kalau ketemu orang yang beriman mengatakan saya beriman, ketemu orang-orang jahat mengatakan saya sependirian dengan kamu. Ini tegasnya Islam di situ. Jadi ora kok ingah-ingih itu ajar-ajar. Wong ya sing pinter bergaul. Nek ketemu iman ya beriman. Nanti kalau ketemu setan-setan atau kancane judi ya sekedar ngembuli ya boleh saja. Yang penting niate. Nah, itu niate. Maka Islam tidak ngajarkan begitu ndak. Allah tidak butuh ada kita kok. Terus apa lagi yang ditanyakan? Jadi kembali syafaat itu diperoleh oleh manusia ini kalau di dunianya mengikuti Allah dan Rasulnya. Dia mesti mendapat pertolongan dari Allah, mendapat syafaat dari Allah nanti. Brosur halaman 4, arti